Selamat malam kepada Bapak Mugirianto selaku dosen pengampun mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Dian Nusantara yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adam Baktiar Caniago dengan NIM 112520007 dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan presentasi ini, saya akan memaparkan laporan analisis bisnis untuk tugas besar 2 yang berjudul Analisis Kenaikan Bahan Baku Otomotif tahun 2026, Strategi Bengkel Ban Motor, Sourcing Langsung Pabrik Cairan Tubeless Mandiri di tengah gejolak komoditas global. Rekan-rekan sekalian, lini bisnis yang saya jalankan merupakan model operasional kombinasi antara laring dan daring yang terintegrasi penuh dalam satu ekosistem UMKM otomotif. Pada pilar pertama terdapat bengkel ban motor yang bergerak secara laring atau offline. Di sini kami melayani penggantian ban luar dan dalam secara langsung, pengisian cairan anti bocor tubeless, serta penyediaan oli mesin harian bagi para pengendara. Pada pilar kedua, kami mengembangkan unit produksi cairan tubeless melalui kanal e-commerce serta online sekaligus grosir bisnis to bisnis. Ini adalah industri kimia mandiri skala UMKM yang meracik formula cairan anti bocor untuk kemudian dipasarkan ke seluruh Indonesia melalui Shopee serta disuplai secara massal berbagai bengkel rekanan. Dalam memproduksi cairan tubeless mandiri, operasional kami ditopang oleh 3 struktur komponen utama yang tertera pada layar. Pertama, bahan kimia aktif, yaitu berupa lem, aditif, dan pengental kimia berfungsi merekatkan material penyumbat sekaligus mengatur kekentalan cairan agar merata di dinding ban. Kedua, bahan penguat berupa serbuk karet atau fiber chrome rubber yang bertugas membentuk anyaman serta serat instan guna menutup lubang ban hingga diameter 6 mm. Ketiga adalah pengemasan. Penggunaan botol plastik HDPE kaku yang berfungsi sebagai wadah pelindung formula agar aman dari kebocoran serta proses pengiriman logistik jarak jauh. Memasuki tahun 2006, dunia usaha dihadapkan pada realita ekonomi makro yang bergejolak hebat akibat inflasi energi dasar. Berdasarkan data resmi Kementerian ESDM Republik Indonesia, harga minyak mentah Indonesia atau ECP melonjak hingga menyentuh 117,31 USD per barel akibat eskalasi geopolitik global. Kenaikan ini memicu efek domino yang memukul harga komoditas petrokimia turunan seperti plastik kemasan, bahan kimia polimer, serta mendongkrak biaya logistik antara wilayah. Situasi ini diperberat dengan adanya tekanan kurs di mana pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat otomatis melambung ongkos pengadaan bahan baku impor. Mari kita bedah pergeseran biaya produksi real yang terjadi pada cairan tubeless kami di tahun 2026. Akibat pembatasan suplai industri polimer, bahan lem, pengental kimia mengalami lonjak harga tajam sebesar 20 hingga 40%. Selanjutnya, kemasan botol HDPE ukuran 300 hingga 500 ml juga naik 30% lebih mahal akibat melesatnya harga resin biji plastik polientel dunia. Dampak akumulatif dari kombinasi kenaikan zat kimia dan botol ini kenaikan harga pokok produksi atau HPP per botol sebesar 25% hingga 30% yang menempatkan margin usaha kami di batas kritis. Tidak hanya pada lini manufaktur kimia, operasional retail bengkel ban kami juga terhantam. Menurut laporan inflasi retail Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2026, komoditas oli dan pelumas mesin mengalami kenaikan akumulatif hingga 40% di tingkat pengecer imbas
meroketnya harga oli base dunia. Di sisi yang sama, produk bahan motor jadi dari pabrikan dalam negeri ikut naik sebesar 15 hingga 20% karena penyesuaian biaya energi pabrik serta ongkos kargo hulu. Sebagai akuntabilitas akademisi, berikut adalah ringkasan data tren kenaikan biaya yang kami himpun dari sumber terpercaya. Bahan lem dan pengetal naik 20% sampai 40% berdasarkan indeks industri polimer kimia. Kemasan botol HDPE naik 30%, lebih merujuk pada data Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik atau INPLAS. Oli pelumas retail naik 40% menurut BPS dan ban motor pabrikan naik 15-20% sesuai rilis resmi agen produsen ban lokal. Tingginya HPP baru ini melahirkan tantangan besar di pasar digital e-commerce seperti Shopee. Pasar e-commerce memiliki tingkat sensitivitas harga yang sangat tinggi. Jika kami menaikkan harga jual cairan secara drastis, tingkat konversi penjualan atau konversi rate akan langsung anjlok dan pembeli akan beralih ke kompetitor bermodal besar. Namun, jika kami menahan harga pada level lama demi performa toko, margin laba bersih kami akan terkompresi hingga ke batas kritis operasional. Imbasnya, kami harus melakukan penciutan anggaran promosi dengan mengurangi keikutsertaan flash sale berbayar dan mengatasi subsidi ongkir mandiri guna menjaga stabilitas arus kas atau cash flow. Pasar e-commerce seperti Shopee memiliki tingkat sensitivitas harga yang sangat tinggi. Menaikkan harga jual cairan tubeless berisiko membuat pembeli beralih ke kompetitor, namun mempertahankan harga lama akan menggigis margin laba bersih hingga ke batas kritis. Upaya saya memangkas harga bahan baku yang sebelumnya membeli bahan-bahan seperti lem dan botol melalui perantara e-commerce retail, akhirnya saya alihkan dengan menghubungi pabrik dan distributor utama secara langsung. Langkah taktis ini sukses memotong biaya pengadaan secara signifikan besar 10 hingga 15%. Kedua, kami melakukan substitusi dan optimasi formula dengan menata ulang persentase komposisi pengental tanpa merusak fungsional penambal instan. Ketiga, kami menerapkan kontrak pengadaan fleksibel atau lock price kuartal dengan distributor lokal agar aman dari fluktuasi harga harian. Sementara itu, untuk sektor laring di bengkel ban fisik, kami mengakali melalui dua strategi utama. Pertama, menerapkan strategi layanan banding premium. Kami menghindari kenaikan harga oli secara langsung di mata konsumen dengan mengemasnya ke dalam paket jasa seperti ganti ban gratis cairan tubeless atau servis pelumas gratis check up tekanan angin ban. Kedua, kami melakukan pemotongan jalur pasok retail, yaitu bernegosiasi langsung dengan subdistributor ban dan oli resmi tingkat regional untuk mengamankan skema potongan harga kuantitas besar atau grosir. Sebagai kesimpulan dari analisis bisnis ini, terdapat 3 poin yang dapat kita petik. Pertama, rekonstruksi total HPP mutlak diperlukan akibat melonjaknya harga komponen kimia dan botol HDPE imbas krisis energi makro. Kedua, tindakan taktis memangkas jalur pengadaan dengan melakukan direct sourcing atau bermitra langsung ke pabrik dan distributor utama terbukti efektif memotong biaya hingga 10-15%. Langkah ini menjadi solusi instan terbaik untuk meredam tinggi biaya bahan baku dan kemasan plastik di e-commerce. Ketiga, sinergi yang kuat antara ekosistem bengkel fisik secara offline dan Shopee secara online memberikan fleksibilitas pendapatan yang kokoh bagi daya tahan UMKM otomotif nasional. Demikian materi presentasi yang saya dapat sampaikan.
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mugrianto selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atas segala bimbingannya, kritik, dan arahannya yang luar biasa. Bagi rekan-rekan yang membutuhkan layanan ban dan servis ringan atau cairan tubeless berkualitas, silakan kunjungi toko online kami AB Ban Motor di Shopee atau mampir ke bengkel kami di Jalan KS Tubun Raya nomor 19 Jakarta Barat. Terima kasih. Salam Universitas Dian Nusantara.